Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas kembali tentang dimensi pengetahuan. Kalau sebelumnya saya telah membahas khusus tentang pengetahuan faktual, kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sebelum kita bahas pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif, saya ingin sahabat-sahabat guru flashback lagi ke SKL, KI, dan KD karena ini ada hubungannya. Jadi sahabat guru, dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya SKL, Standar Kompetensi Kelulusan, kemudian ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. SKL ini merupakan standar kompetensi lulusan, maksudnya adalah dari lulusan-lulusan tertentu itu diharapkan mampu untuk menguasai beberapa kompetensi standar yang terdapat pada kurikulum 2013. Nah, untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu, SKL itu sendiri diturunkan lagi ke dalam bentuk kompetensi inti. Kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013 itu ada 4, nanti kita akan lihat setelahnya. Setelah ada kompetensi inti, kemudian dijabarkan lagi ke dalam kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar ini adalah turunan dari KI dan SKL. Kemudian, dari kompetensi dasar ini akan kita jabarkan lagi ke dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model, metode pembelajaran, dan penilaian atau yang sering kita kenal dengan namanya RPP. Jadi dalam RPP kita itu tergambarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa yang akan kita lihat dari penilaian yang kita laksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini sahabat guru, saya tampilkan kembali. Jadi di sini ada analisis standar kompetensi lulusan. Jadi kita setiap satuan pendidikan itu kan diberikan standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan inilah yang akan kita analisis dan kita tuangkan nanti ke dalam bentuk RPP kita. Dari SKL ini diturunkan menjadi kompetensi inti. Kita lihat di sini KI ya, KI 3 di sini memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, dari kompetensi inti ini, bagaimana kita bisa mencapai kompetensi ini, maka diturunkan lagi ke dalam kompetensi dasar. Begitupun pula untuk menjawab tuntutan dari kompetensi dasar ini, diturunkan lagi ke IPK. IPK kemudian dijabarkan lagi di materi pembelajaran dan juga di kegiatan pembelajaran sampai ke penilaian yang nantinya tertuang dalam RPP. Jadi setelah penilaian dilaksanakan, kita akan menghasilkan suatu gambaran capaian siswa apakah telah mencapai kompetensi yang diinginkan oleh SKL ini. Sahabat guru, karena topik kita adalah dimensi pengetahuan, di mana dimensi pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sahabat guru, karena dimensi pengetahuan ini adalah termasuk dalam salah satu kompetensi inti yang ada di dalam kurikulum 2013, maka kita akan lihat dulu apa itu kompetensi inti dan ada berapa macam kompetensi inti ini. Kompetensi inti atau yang kita kenal dengan KI adalah operasionalisasi atau jabaran lebih lanjut dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu.
yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi sudah jelas di sini bahwasannya KI ini adalah penjabaran dari SKL. Nah, sekarang kita lihat ada berapa macam dari kompetensi inti ini. Yang pertama adalah KI 1 atau kompetensi inti 1, yaitu tentang aspek sikap spiritual. Kemudian KI 2 itu adalah kompetensi inti aspek sikap sosial. Yang ketiga, KI 3, yaitu kompetensi inti aspek pengetahuan. Dan yang terakhir, KI 4, yaitu kompetensi inti aspek keterampilan. Nah, karena kita akan membahas tentang dimensi pengetahuan, otomatis kita akan membahas atau berbicara tentang KI 3, yaitu kompetensi inti aspek pengetahuan. Nah, dalam KI 3 atau pengetahuan itu ada 4. Yang pertama pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Kita akan lihat satu persatu, namun sebelumnya di video saya yang sebelumnya itu saya hanya khusus membahas tentang pengetahuan faktual. Jadi teman-teman yang ingin lebih memahami tentang pengetahuan faktual bisa kembali melihat video saya sebelumnya. Untuk sahabat guru yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan updatean-updatean materi yang akan saya sampaikan dalam video saya. Kita lanjut. Pengetahuan faktual itu merupakan pengetahuan yang berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Jadi kata kuncinya di sini adalah faktual, fakta-fakta. Contohnya di sini siswa mengamati buku dan siswa bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari buku yang mereka amati. Dan pengetahuan faktual ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengetahuan terminologi atau istilah. Yang kedua yaitu pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berkaitan dengan klasifikasi, kategori, berdasarkan prinsip-prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Jadi, kata kunci dari pengetahuan konseptual ini adalah konsep atau bisa kita samakan dengan teori-teori. Nah, penguasaan pengetahuan faktual ini ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan data, mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri kesamaannya atau berdasarkan perbedaannya, menunjukkan kekuatan atau kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-prinsip, menyimpulkan, menguasai teori, menunjukkan contoh, dan mengenali struktur. Misalnya contoh pengetahuan konseptual dalam pembelajaran bahasa Inggris. Siswa itu diberikan beberapa kata, nah kemudian siswa disuruh mengklasifikasikan kata-kata tersebut, apakah ini termasuk noun, verb, adverb, atau adjektif. Di sana siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan konseptual, verb itu apa, noun itu apa, adjektif itu apa, adverb itu apa. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi kata kuncinya adalah prosedural, urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Contoh dari pengetahuan prosedural, yang pertama pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan panas matahari sebagai sumber tenaga, yang kedua tentang prosedur pendirian organisasi sosial, tentang mengartikan kata yang didasarkan pada analisis struktur kalimat, tentang langkah-langkah pembuatan gambar peta, tentang langkah-langkah pengukuran tegangan listrik. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini adalah semua tentang langkah-langkah prosedur atau cara kerja.
Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif ini adalah lebih ke kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui siswa. Jadi metakognitif ini adalah bagaimana kemampuan berpikir seorang siswa terhadap apa yang mereka miliki atau ketahui kemampuan mereka. Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Jadi siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ketika siswa tahu kelemahannya, dia tahu pula strategi untuk mengatasi kelemahan mereka tersebut. Ini ada jenis pengetahuan metakognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan strategis. Pengetahuan strategis adalah pengetahuan tentang strategi-strategi belajar dan berpikir serta pemecahan masalah. Contohnya di sini adalah pengetahuan tentang mengulang-ulang informasi merupakan salah satu cara untuk menanamkan informasi. Jadi di sini mengulang-ulang informasi merupakan strategi siswa untuk menanamkan informasi. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang berbagai strategi elaborasi seperti memparafrase dan merangkum. Kemudian pengetahuan tentang berbagai strategi pengorganisasian seperti menulis garis-garis besar dan menggambar diagram. Jenis pengetahuan metakognitif yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif adalah pengetahuan tentang kapan menggunakan strategi belajar, berpikir, dan pemecahan masalah pada kondisi dan konteks yang tepat. Jadi siswa bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi sendiri. Contohnya, pengetahuan bahwa tugas mengingat kembali, misalnya soal-soal jawaban singkat, berbeda dengan tugas mengenali, misalnya soal-soal pilihan ganda. Jadi siswa bisa berpikir atau bisa menentukan strategi belajar mereka bagaimana ketika menghadapi soal-soal jawaban singkat dan juga bagaimana menghadapi soal-soal pilihan ganda. Kemudian pengetahuan bahwa buku sumber lebih sulit dipahami daripada buku teks atau buku populer. Jadi siswa itu berpikir menggunakan kemampuan kognitifnya, mereka memahami bahwa buku sumber ini lebih sulit sepertinya dipahami daripada buku teks atau buku populer yang ada. Kemudian jenis pengetahuan kognitif yang ketiga yaitu pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Contohnya, pengetahuan bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang mendalam pada suatu bidang, tetapi tidak mendalam pada sebagian bidang yang lain. Jadi dia memahami kelebihan dan kekuatan yang dimilikinya. Kemudian pengetahuan bahwa dirinya cenderung mengandalkan strategi kognitif tertentu dalam situasi tertentu. Kemudian yang ketiga contohnya pengetahuan yang akurat tentang kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi sahabat guru, untuk materi dimensi pengetahuan ini, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ujian PPG itu biasanya diberikan studi kasus. Jadi berikan suatu kondisi siswa, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Misalnya siswa disuruh mengamati suatu benda, kemudian siswa disuruh mendeskripsikan benda tersebut. Dan soalnya kita diminta apakah itu termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Begitupun juga terhadap pengetahuan yang lainnya. Baiklah sahabat guru, semoga materi kali ini bermanfaat bagi sahabat guru semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.